Saya itu bener nol. Dari posisi itu saya memang agak brutal, nakal lah. Saya lahir dan posisi saya lahir itu saya sudah duakan lah dengan kedua orang tua saya. Kami sempat pernah gagal panen, itu gagal terparah kami pada saat panen kelima. Sehari itu rata semua mati. Ditinggal orang tuanya, korban broken home, kemudian ditelantarkan dan lain sebagainya. Kami itu ada yang belum lahir pun sudah diantarkan. Pelajarannya mungkin kita harus lebih bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jadi insya Allah dengan sistem yang modern ini kami bisa menciptakan melon yang berkualitas, unggul, dan higienis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdausi. Di sini saya sebagai salah satu operator di Greenhouse Madania Multifarm. Greenhouse Madania Multifarm ini merupakan salah satu unit usaha dari Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Duafa Madania atau Panti Asuhan Madania. Greenhouse ini merupakan salah satu kegiatan untuk anak-anak bisa lebih mandiri dan untuk mengasah skill anak-anak ke depannya. Awal mula berdirinya Greenhouse ini itu hibah, Mas. Jadi hibah dari Bank Indonesia. Greenhouse dengan luasan 500 meter persegi dengan jumlah populasi 1000 tanaman. Untuk populasinya sendiri kami lebih fokus ke melon, Mas. Untuk Greenhouse ini sudah berdiri sejak tahun 2022 bulan Februari tanggal 22. Jadi pas 22 pas banget. Jadi untuk unit usaha kami ada beberapa unit usaha yang mana untuk menopang pemasukan yayasan. Itu yang pertama ada ARO, air minum galon. Kemudian yang kedua ada bakpia Madania juga. Kemudian yang baru ini Greenhouse Madania Multifarm. Kemudian yang baru banget ada budidaya lele, tepatnya di Asrama Lansia Potorono. Untuk kegiatan kami di sini, kami dibantu oleh adik-adik santri. Jadi walaupun ada operator yang khusus menanganinya, itu kami juga melibatkan santri-santri. Fungsinya apa? Fungsinya agar mereka setelah dari panti asuhan ini bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga life skill, pengalaman untuk bisa bertahan hidup di luar. Harapannya mereka juga bisa membuka greenhouse di luar, bertani, bekerja sama dan bisa lebih maju. Kemudian kegiatan kami itu ada bersih-bersih, ada pangkas, polinasi, yang melilitkan buah, pemupukan. Kadang juga kalau seumpamanya terserang hama baru kami menggunakan obat pembasmi hama. Sore adik-adik santri yang tugasnya piket ke sini, mereka ke sini. Seperti ada yang di luar itu SMP mereka membantu merawat melon. Kalaupun mereka dilepaskan sendiri, alhamdulillah sudah bisa. Jadi sudah pengalamannya sudah bagus. Untuk pengalaman saya alhamdulillah nol, Mas. Saya memang dari awal itu tidak ada minatan ke pertanian. Kalau untuk pertanian itu lebih ke bapak saya. Sampai sekarang beliau jadi salah satu komandan pertanian di yayasan. Saya kalau dari kecil tuh malah kepengen jadi dokter hewan, Mas. Pokok yang ada hubungannya dengan hewan. Saya tuh bener tidak ada pengalaman ataupun kemampuan dalam pertanian. Semenjak kecil saya malah sukanya tentang hewan, Mas. Jadi cita-cita saya dari kecil bahkan sampai SMA tuh pengen jadi peternak atau kayak dokter hewan. Tapi karena kemampuan IQ saya nggak nyandak, takutnya malah nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya udahlah, saya malah sebisanya saya malah ambil jurusan hukum keluarga Islam Awalus Syahsyah di UIN.
Awalnya saya kok bisa bergabung di sini itu pada saat hibah greenhouse ini datang, karena biayanya ini besar, modalnya besar. Jadi kita ambil dari pengalaman sebelumnya, usaha-usaha pertanian itu yang nyun sewu banyak ketipu. Karena bapak saya kan luman tuh mas, suka memberilah gitu, ketipu dikit. Oke, nggak apa-apa, doain aja yang baik. Pengalaman sebelumnya gitu ya, dan saya juga posisi sudah besar, saya mau nggak mau tak yang megang gitu. Tapi alhamdulillahnya BI yang menghibahkan greenhouse ini juga memfasilitasi. Jadi kami selaku operator 3 orang disekolahkan di Bandung selama 2 minggu untuk mengelola greenhouse dan melon ini mas. Untuk hasil kami dulu nggak sebanyak ini mas. Jadi hasil panen kami awal-awal tuh cuma separuh. Walaupun kami nanamnya full, tapi setelah panen itu kami gagal separuh, 50%. Ya buahnya kecil, daunnya kering, terus netnya, jaring-jaringnya nggak rapi, kurang manis dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah pada saat panen keempat kami dibantu oleh dosen UGM. Beliau membantu kami merawat melon, mengelola melon, budidaya melon. Kami memfasilitasi beliau untuk bisa penelitian melon di sini. Nah, jadi sebagian melon yang ada di tempat kami itu melon penelitian, yang mana tujuannya nanti untuk menciptakan satu jenis baru, jenis melon baru hasil karya kami santri Madania. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan satu jenis baru. Ini namanya Sambadra. Ini belum ada di pasaran, baru kami yang produksi dan alhamdulillah sudah sertifikasi. Tinggal kami untuk mengelola izin edarnya saja, izin untuk jual belinya. Keunggulannya alhamdulillah cepat panennya. Kemudian keunggulannya lagi bisa bertahan lama. Jadi setelah dipanen itu bisa bertahan sampai beberapa minggu. Kemudian rasanya manis, crunchy, kriuk-kriuk, kadang malah ngangeni. Istimewa lah. Alhamdulillah sudah meracik pupuk sendiri. Jadi kami pupuknya tidak beli, tapi kami racik sendiri bersama adik-adik panti. Kami sempat pernah gagal panen, itu gagal terparah kami pada saat panen kelima. Buah sudah segini, sudah besar, tapi 2 minggu sebelum panen itu kami mengalami bencana. Jadi selama sehari itu rata semua mati, musibah jamur. Alhasil nggak bisa dipanen, nggak bisa dijual. Walaupun kalau dibuka tuh rasanya masih enak, tapi seumpama kita jual ke pasaran kami, menurunkan kualitas kami loh. Panen kelima itu panen bisa termasuk gagal panen kami, hanya mendapatkan 50 kilo yang bisa dijual. Jadi memang lika-liku dalam bertani melon di tempat kami itu tidak langsung biar bagus sekali enggak, tapi bertahap naik turun. Turunnya juga nggak gini, tapi gini juga. Aduh. Untuk greenhouse kami itu menggunakan sistem hidroponik tetes. Kami menggunakan mesin IoT yang mana sistemnya itu sudah full otomatis penyiraman, baik itu suhu, udara, kelembaban dan sebagainya kami sudah full otomatis. Pada saat suhu tinggi, panas di dalam greenhouse, otomatis blower yang ada di atas itu menyala sendiri. Dan kami juga sangat minim dalam pestisida. Jadi insya Allah dengan sistem yang modern ini kami bisa menciptakan melon yang berkualitas, unggul, dan higienis. Melon kami itu bukan hanya dikelola dengan SOP pertanian melon biasa, kami menggunakan SOP pertanian syariah Islam. Maksudnya kami nanam itu bukan cuma nanam, kadang kami nanam itu harus dalam kondisi senang. Jadi kalau adik-adik santri-santri itu membantu merawat melon, posisinya baru emosi, baru capek, baru nggak senang, itu malah kami larang untuk membantu mengelola. Kemudian pada saat mengelola kami kadang juga menyalakan murotal, musik sholawat. Kami setiap sore jadi bareng-bareng di sini ngaji, tadarusan, simaan di dalam greenhouse. Maghrib isya jamaah di sini, seperti itu. Melon ini sendiri kami panennya 3 bulan sekali mas, jadi setahun itu bisa 3-4 kali
panen. Untuk hasil panennya sendiri awal mula karena kami kan sudah 10 kali panen, yang 3 kali panen awal itu kami menjadi supplier Bandung. Tapi dari segi transportasi dan harga melon yang tidak pas dengan biaya operasional, jadi pada panen keempat kami berhenti jadi supplier. Kami coba tawarkan ke donatur yang zakat infak sedekah. Itu kami WA kembali dan alhamdulillah dari situ melon kami habis dan bahkan kurang stok. Tapi untuk tahun ini kami mencoba membuka petik wisata melon karena kan posisi kami, greenhouse kami kan berada di Gedong Kuning, Bangutapan, Bantul, Yogyakarta, ya hampir di tengah-tengah kota. Yang mana di tengah-tengah kota itu belum ada pertanian modern yang sebesar kami, Nyun Sewu. Semenjak saya mencoba buka wisata petik melon tuh alhamdulillah banyak yang datang kemari. Baik itu rombongan sepeda atau memang dari sekolahan atau dari komunitas lain sebagainya banyak ke tempat kami. Dulu memang pada saat saya masih sekolah tidak ada pikiran untuk meneruskan atau membantu orang tua dalam mengurusi anak-anak. Tapi setelah SMA saya mulai sadar bahwa apa yang dibutuhkan anak-anak di panti asuhan ini, baik itu kasih sayang, perhatian itu lebih penting kebutuhannya daripada saya, karena kan saya sudah dewasa gitu. Dari itu mulai sadar dan mau membantu, baik itu ngurusin, ngasuh, ngajar. Bahkan orang tua saya berwasiat ngasih warisan lah, tapi warisannya bukan bentuk tanah, bentuk harta atau lain sebagainya. Tapi warisannya itu adalah anak-anak yatim piatu, duafa yang tidak punya orang tua, kampung halaman, keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya. Jadi dari situ saya mulai benar-benar niat untuk bantu, nolong, biar anak-anak itu juga suatu saat, suatu ketika menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Orang tua saya, kebetulan bapak saya tuh laki-laki. Alhamdulillah ibu saya yang melahirkan, Mas, jadi bukan bapak saya. Saya lahir dan posisi saya lahir itu saya sudah bisa dikatakan diduakan lah dengan kedua orang tua saya. Kasih sayang saya, perhatian saya itu terbagi dengan anak-anak asuh yang dititipkan kepada kami. Memang dulu saya merasa kayak nggak diperhatikan, ditinggalkan. Dari posisi itu saya memang agak brutal, dalam tanda kutip nakal lah. Jadi nakal saya itu nakalnya pol. Nah, saya mulai menerima dan saya mulai paham posisi saya itu pada saat saya selesai SMA. Kan saya SD di sini, SMP di sini juga di Jogja, tapi SMA-nya saya dipondokkan di daerah Monjali. Nah, itu selama 3 tahun mondok di sana. Dipondokkan, kemudian selesai SMA, saya lulus. Setelah pondok di SMA, saya kembali ke Jogja dan mulai mengikuti perkuliahan. Dan ya mulai paham lah, ternyata selama ini doa, perjuangan orang tua dalam mengurusi anak orang lain itu ya imbasnya ke saya juga. Baik itu pendidikan saya dipermudah, usaha-usaha saya juga sedikit diperlancar karena saya sudah mulai buka usaha kecil-kecilan, Mas. Jadi saya mulai sadar tuh pada saat saya selesai SMA. Nah, alhamdulillah kami kan panti asuhan kami kan lengkapnya, Mas. Dari siklus kehidupan ada semua. Karena kan di tempat kami banyak sekali anak-anak yang nyun sewu, ditinggal orang tuanya, korban broken home, dari balita sampai lansia. Bahkan santri di tempat kami itu ada yang belum lahir pun sudah diantarkan, Mas. Jadi masih dalam kandungan itu diantarkan di tempat kami sama mbok-mbok ini. Bahkan defabel juga ada. Saya tuh merasa bangga sekali, senang sekali bisa bergabung dengan adik-adik panti. Karena banyak sekali pelajaran, pengalaman yang tidak saya dapatkan di luar sana. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan di panti ini. Pelajarannya mungkin kita harus lebih bisa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Baik itu harta, benda, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Konsumsi beras dan lain sebagainya itu alhamdulillah sebulan ini kami sekali masak beras itu habisnya 3 ton. Kemudian sayur itu 2 hari sekali 1,5 juta, belum ditambah gasnya, belum ditambah minyaknya, belum ditambah bumbu-bumbunya, jadi full sayur tuh 1,5 juta. Kalau dihitung-hitung secara matematika tuh kadang nggak nyantol, Mas, karena kan kami sistemnya full free. Pernah suatu ketika tuh kehabisan beras. Berasnya tuh bisa hanya untuk makan besok paginya, siangnya, sorenya, malamnya kami tidak ada untuk stok beras. Nah, bapak saya selaku ketuanya itu mengajak adik-adik untuk doa bersama malam-malam tahajud lah ya. Berdoa meminta rezeki, monggo Allah gimana ini untuk makanan kami ke depannya.
Setelah itu siangnya alhamdulillah datang 2 truk beras. Kemudian keajaiban kedua tuh anehnya kalau kita tanam sayur-sayuran baik itu terong, lombok, tomat, sore ditanam, pagi itu sudah panen, Mas. Percaya nggak? Sebenarnya saya juga nggak percaya, tapi itu kenyataan. Jadi sore itu kami tanam, paginya itu kami panen, tapi di ruang tamu. Sama anak-anak, sama adik-adik SMP, SMA tuh nanam bareng. Paginya itu ada donatur yang mengantarkan sayur persis apa yang kita tanam. Bagi teman-teman yang melihat video ini, yang menonton video ini, yang masih memiliki keluarga, mohon untuk tetap banyak disyukuri. Karena banyak sekali adik-adik kita di luar sana yang sudah tidak memiliki orang tua, keluarga, dan kampung halaman. Tetap semangat, berjuang, berbakti kepada kedua orang tua, saling menolong, saling menyayangi, terutama kepada adik-adik kita, saudara kita yang membutuhkan. Bersama bermetamorfosa.